Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Stunting edisi ketiga bersama saya Marlian Nazra. Saya Zainal Abidin. Hari ini kita kedatangan tamu dari DP3AKB Kota Subul Salam, Ibu Bidan Nur Aini, BM Escape ya Ibu ya. Sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih Ibu udah datang sore ini di Kominfo. Baik Bu, kita lihat kan, kita kan sudah menangani stunting ini ya kan. Tentu mungkin selaku kepala bidang yang langsung menangani tim teknisnya, kira-kira berapa ya jumlah stunting yang sedang kita tangani? Untuk data tahun 2024 di bulan Juni kita ada 600 orang. Sedangkan di bulan Juli ada 554 orang. Artinya kita mengalami penurunan. Ini 600 bulan berapa? Bulan Juni ini, karena yang di bulan Juni ini ini kan semua diintervensi ya, semua ditimbang waktu intervensi serentak kemarin di bulan Juni 2024. Namun di bulan Juli ini ada penurunan 554 ini kita tidak tahu. 554. Kita tidak tahu. 500 menjadi 554. Berkurang menjadi berkurang 46 orang. Kita tidak tahu ini apakah memang semua ditimbang atau tidak Pak. Ini kan sumber datanya ini dari EPPBGM ya. Jadi kita alhamdulillah sudah mengalami penurunan dan harapan kita pun ke depan selalu seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi kita kan dalam menangani stunting itu kan perlu yang namanya generasi muda ini ya. Iya. Generasi muda ke depan. Kita kan di 2045 itu kan menghadapi target kita generasi emas. Nah, tentu ada suatu program yang sangat fundamental kalau menurut kita ya, generasi berencana atau yang disingkat genre ya. Genre. Lo jelaskan kenapa tuh genre Bu ya? Baik Pak. Itu sebenarnya genre itu kan programnya BKKBN yang meliputi itu, dari pengertiannya adalah generasi berencana. Artinya kita berharap generasi-generasi penerus kita ini punya komitmen dalam kehidupannya ke depan, yaitu merencanakan sesuatu. Apapun yang dikerjakannya harus direncanakan, termasuk itu pernikahan. Kita melingkupinya tidak ada pernikahan dini ya. Kalau sekarang nggak boleh lagi pernikahan dini sih. Pernikahan di usia anak itu tidak boleh. Terus katakan tidak untuk narkoba, katakan tidak untuk apa strategi? Apa ya? Kita bukannya bebas. Seks bebas ya, seks bebas. 3 hal genre itu kan. Yang pertama adalah apa tadi, nikah dini ya. Tidak menikah dini. Tidak menikah usia dini. Kemudian tidak seks bebas. Kemudian yang keempat tidak dengan nafsa. Jadi pemirsa, penting bagi kita itu untuk menyiapkan generasi berencana. Generasi berencana ini bagian daripada program yang dibangun oleh BKKBN pusat. Tentu di daerah pun harus kita gaungkan itu genre. Genre itu kita gaungkan. Ketika datang kepala BKKBN yang kemarin itu, ya tentu ini menjadi bagian daripada usaha kita lah. Telah hadir di Kota Subul Salam. Kepala BKKBN siapa namanya Pak? Pak Hasto, Dr. Hasto Wardoyo. Kemudian ada program-program yang masuk dalam genre tadi. Ya, ini apakah ada program genre yang dilakukan oleh DP3AKB? Ada Pak, BKKBN itu di bawah naungan, kalau tingkat kotanya itu kan DP3KB. Jadi ada kita masuk ke sekolah-sekolah, yaitu yang disebut dengan PIK remaja, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja. Informasi Konseling Remaja. Informasi Konseling Remaja. Dan suatu konseling. Itu bagian daripada organisasi atau apa itu? Organisasi di sekolah Pak. Di tiap-tiap sekolah ada remaja yang berarti? Ada.
sepengetahuan Ibu itu ada berapa PIK yang ada di Kota Sumur Salam? Nah, sudah dibentuk lah. Sudah dibentuk. Semua kecamatan sudah ada Pak. Yang ada kecamatan per sekolah. Per sekolah dan per kecamatan, karena di setiap kecamatan kan kita punya penyuluh. Ya. Jadi tugas mereka tuh tupoksi mereka juga salah satunya ini pembinaan kepada PIK remaja. Jadi kan mereka ini harus mengisi ekinnya ya tentang ini juga, harus hadir mereka di sekolah. Di sekolah penyuluh ya Bu. Nah, penyuluh. Apa saja kegiatan PIK remaja itu selama ini dilakukan? Nah, ada cara bicara 1000 kata gitu. 1000 kata, 1000 kata. Artinya dalam ngomong dalam satu public speaking ya. 1000 kata ini mereka harus bisa menyampaikan hal-hal yang positif dalam mendukung karir masa depan mereka ya, apa yang mau disampaikan ke remaja itu. Jadi mereka ini ada kader-kadernya yang dilatih ke provinsi Pak. Jadi dari PIK remaja ini akan diseleksi lagi di tingkat provinsi, maka muncullah genre ini. Juara-juara dari PIK ini, maka muncullah dia di genre untuk tingkat provinsi. Dan kalau tidak salah kemarin kita juara 1 Gitu. PIK remaja tingkat kampung, karena bukan di sekolah saja PIK remaja ini harus kita bentuk, di tingkat kampungnya pun. Kalau dulu kita Pak itu istilahnya apa ya, Karang Taruna. Nah, jadi di setiap, termasuk juga nanti dia di Gamawar pun kan, apakah ada program untuk remaja kan ada itu. Jadi kita sandingkan dengan mereka. Jadi PIK kampung yang ada di desa yang dibentuk oleh penyuluh kami akan bergabung di Gamawar tersebut. Berkaitan PIK remaja tadi ya, itu apakah di tahun ini atau tahun selanjutnya kalau belum terprogram di tahun depan, apakah akan diadakan kegiatan berupa lomba-lomba atau apa? Karena kan itu kan dalam rangka meningkatkan kualitas remaja, di mana genre itu salah satunya kan bagaimana membangun kecerdasan. Iya ya. Jadi untuk tahun depan gimana DPTKT? Apakah ada program seperti itu? Tahun inilah dulu, ada tahun depan bagaimana? Pembinaan tetap harus ada Pak, karena mereka ini sudah di SK-kan dan sudah masuk ke, kalau kami itu namanya data informasi keluarga ya, sudah masuk di kanalnya SIGA. Jadi mereka ini kalau nggak dibina, PIK remaja itu akan jadi masalah gitu. Jadi setiap yang sudah terbina ini, yang sudah masuk ke kanal yang ada di sistem informasi keluarga di BKKBN itu, mereka harus ada pembinaan setiap bulannya. Sistem informasi keluarga. Ya. Ini berarti berkenan apa tuh SIGA itu? Artinya aplikasi itu untuk apa aja dalamnya? Semua yang program-program BKKBN harus tercantum di sana Pak. Gitu. Kalau kata lainnya itu sebagai legalitas lah. Jadi seperti TPK tim pendamping keluarga kita yang di desa harus masuk SIGA. SK-nya kita buat. TPK. Yang direkrut oleh BKKBN kan ada itu Pak, di desa 31 desa. Jadi mereka ini kita SK-kan dan langsung masuk ke SIGA tadi Pak. Jadi kita pembayaran honornya walaupun sedikit harus berdasarkan SK yang sudah terupdate di kanal. Ya. TPK juga tim pendamping keluarga. Ada berapa Bu? Setiap kampung berapa? Setiap kampung memiliki 3 TPK. Iya. Berarti 3 TPK kali 82. Iya. Berarti ada 246 orang. 246 orang. Luar biasa kan? Terdiri dari bidan desa, kader KB dan ibu PKK desa. Istri kecil. Kader KB dan PKK. Iya, yang syaratnya mutlaknya harus bisa menggunakan Android. Karena segala sesuatu pelaporan kita langsung ke sistemnya. Jadi mereka harus bisa menggunakan Android. Jadi terkadang walaupun di desa itu kita dapati bukan istri kecilnya yang jadi TPK ini, bisa-bisa saja jadi kader, yang dari kader itu diambil Pak. Mungkin kan banyak istri kecil yang tidak memahami Android. Baik Bu ya. Kembali ke genre tadi. Jadi sebelum genre kita kan ada namanya PIK ya.
Programnya salah satunya tadi kan public speaking. Mm. Selain public speaking tadi mungkin ada program lain Bu. Karena untuk mengembangkan kualitas generasi ini bagaimana? Program selain itu apa lagi? Setelah kita kan membentuk PIK ini Pak ya, ada maksudnya ada apa itu ya, kelompok-kelompok. Jadi kelompok-kelompok ini nanti kan akan menyebarkan ilmu-ilmunya ke masyarakat. Harapan kita kan seperti ilmu apa saja gitu? Itu tadi cara bicara 1001. Ya, terus salah satunya apa? Teknologi digital ada masuk? Teknologi digital, cara menghadapi kehidupan tanpa gadget. Salah satunya. Bisa juga dilibatkan Kominfo ya? Boleh, selalunya harusnya harusnya kita selalu menggandeng. Harusnya bisa juga dilibatkan. Tenaga-tenaga ini di Kominfo ya kan untuk bisa terlibat langsung dalam program apa namanya PIK tadi. Iya. Seperti itu juga sehingga kita itu pun bisa memberikan ilmu ya kepada mereka kan seperti itu. Inilah perlunya kita konvergensi ya Pak ya. Makanya kita konvergensi itu apa ya? TPPS tingkat kota ya kan. Artinya bekerja sama kita dalam percepatan ini kan Pak. Jadi kita sudah di SK kan, seharusnya memang kita ini harus saling, tidak ada lagi kata kerja sendiri. Nggak zamannya lagi kerja sendiri ya, harus kerja bersama. Kolaborasi ya. Konvergensi saling bekerja sama. Saling keterkaitan ya Pak ya. Kalau di BKKBN sudah disampaikan tuh Pak, sudah tidak zamannya lagi kerja sendiri-sendiri. Harus dipublis semua apa yang kita kerjakan. Pekerjaan dari yang pertama apa? Yang pertama kita mempunyai salam ya, salam genre. Wah, salam genre gimana itu Bu? Salam genre gimana? Boleh kita. Salam genre. Kita ulang ya Pak ya. Kita boleh sama-sama kita ulang dulu. Salam genre. Salam. Gini, gimana? Oh, ada ininya ya Bu. Gimana itu? Salam genre. Salam. Gitu ya. Terus? Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Terus ada gayanya genre Pak. Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, coba lagi kita sama-sama. Kita ikuti Pak. Ibu yang bisa mengikuti. Mungkin pemirsa juga bisa ikuti lah bagaimana salam genre. Coba Ibu. Salam genre. Salam genre. Genre atau genre? Genre ya. Genre lah ya. Genre ya. Ya, karena generasi ya. Kita gak orang Inggris ya Pak. Nanti Bapak jawabnya salam. Oh, salam ya. Terus kalau saya bilang remaja genre, Bapak jawabnya sehat, cerdas, ceria. Generasi Indonesia saatnya yang muda, yang berprestasi, yang berencana. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Generasi Indonesia saatnya yang muda, yang berencana. Jadi salam genre ini ada makna. Maknanya apa nih? Maknanya cerdas, sehat, ceria. Yang muda berencana. Oke Bu, tadi kan Ibu ada sempat bahas tentang pernikahan dini ya Bu. Kalau sekarang itu sebenarnya usia yang ideal untuk pernikahan berapa sih Bu? Kalau menurut BKKBN kita untuk yang wanitanya berumur 21 tahun dan untuk yang pria 25 tahun. Tapi dia kalau untuk di Kemenaknya dia 19 tahun sudah bisa dua-duanya. Jadi bukannya BKKBN ini melarang untuk menikah di usia 19 tahun itu. Itu versi BKKBN ya? Iya. Versi Kemenak 19 tahun sudah bisa, suami istri sudah bisa melaksanakan pernikahan. BKKBN itu tidak melarang usia pernikahan 19 tahun ini, cuman direncanakan untuk memiliki anaknya. Ya, direncanakan dia boleh memakai alat kontrasepsi, kan seperti itu Pak. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto kemarin kan Pak, di saat usia 21 tahun itu memang secara otomatis jalan lahir wanita itu memang di situ dia berukuran 21 cm, kepala anak 20 cm.
maka dia akan meluncur dengan bagusnya. Kalau di bawah 21 tahun, kemungkinan jalan lahir itu akan 19 meter, 11 cm gitu kan. Jadi kepala anak 20 cm, kalau yang lahir kan pecah dia, retak. Nah, itulah perkiraannya. Seperti itulah. Iya. Makanya direncanakan 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki secara apanya pun sel telurnya sudah matang dan spermanya pun sudah matang seperti itu. Iya. Baik. Pak. Saya pikir seks bebas ini hari ini kan merajalela ya kan. Mudah-mudahan programnya genre ini harus digaungkan besar-besaran. Iya. Seks bebas. Jadi program genre ini harus sampai ke titik nol, sampai ke desa. Maunya gitu seperti itu. Kalau tidak, satu adalah bagaimana jangan melakukan seks bebas, ya kan? Tapi alhamdulillah kalau di Aceh kita terhindar dari itu, ya, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah nafza ini, narkotika ini. Kalau kita sudah terdampak narkotika, ini kan harus menerus bangsa ini kan. Nah, jadi sangat merusak bagaimana masa depan mereka. Kemudian nikah. Nikah muda. Pernikahan dini. Jadi seperti itu dia. Ya, saya pikir masyarakat kita sudah bisa lah untuk bisa menggaungkan program genre ini. Di samping dilakukan oleh BKKBN atau DPT LKB kita pun bisa juga lah program genre ini harus bisa sampai ke bawah dia. Kalau tidak ya disayangkan kan? Iya, sangat-sangat disayangkan. Sama-sama kita berbuat. Bagaimana generasi berencana ini bisa terprogram. Mudah-mudahan peak remaja yang ada di sekolah-sekolah hingga ke desa itu bisa juga berjalan sebagaimana yang kita harapkan, Bu. Kira-kira selama ini kan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita penyuluh KB ya? PKB. PKB. Itu bagaimana ya, Bu? Apa mereka berjalan sebagaimana yang kita harapkan, bagaimana? Sesuai apa yang kita sampaikan ke mereka memang tercapai, Pak. Tujuan kerja mereka itu tercapai. Cuman sayangnya terkadang sekolah-sekolah ini kan tidak mengisi di aplikasi, jadi Nggak terekam lah ya. nggak terekam dia seperti itu. Sekolah mengisi aplikasi apa itu? Seharusnya mereka ini kan mengisi kegiatan-kegiatan remaja itu anak sekolah itu. Ada mereka dikasih apa sendiri, Pak, password sendiri untuk mengisinya. Jadi nanti aplikasi SIGA tadi. Iya, nanti terekam di SIGA itu langsung dilihat oleh pusat itu kan. Baru kalau sudah terisi semua nanti bisa ikut lomba. Jadi bisa dapat juara lagi kita. Berarti gini, Bu. Berarti tinggal dibangun komunikasi antara DPTKB dengan pihak sekolah. Atau diinisiasi oleh wali kota dia, sehingga ini semua bisa terlaksana kan. Kalau tidak, ya seperti itu, kita sudah dibentuk ya, tapi tidak berjalan dia, disayangkan kan? Iya, sangat-sangat disayangkan. Mau kita ya langsung ya, maksudnya ekstrakurikulernya itu genre ini salah satunya. Harapan kita seperti itu untuk sekolah-sekolah. Karena saya lihat kan kalau potensi kan dalam program genre ini kan membentuk karakter membentuk kecerdasan, dan perlu juga semua pihak kan konvergensi lah, seperti tadi keberaniannya kan, ya. Kan salah satu peran adalah genre itu pun dalam stunting ini. Ya. Kalau tidak, karena mereka kan nggak terus nih. Genre kan berencana dan penerus yang akan mereka hadapi ke depan. Jadi, dengan kata lain kita harus hormat kepada remaja. Iya, itu harus makanya kita hormat mereka, kita siapkan mereka itu dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga penting juga ada PDLKB, ya kan. Ya, tadi lah konvergensi kan, dinas pendidikan tentu. Kita Kominfo juga bisa terlibat, dan juga stakeholder lainnya lah, bagaimana membangun Disdikbud ya Pak ya. Karena ceritanya ini kan kita mau menyiapkan generasi emas dia. Nah seperti itu, sehingga program genre ini bisa terbangun bersubstansi dengan baik. Insya Allah Pak. Masukan saya. Maunya semua ya Pak ya, semua sekolah ya sudah terbentuk ini ya. Karena walaupun ceritanya ini kan hal yang positif, bagaimana kita menghandle terhadap 3 hal tadi: pernikahan dini, kemudian
kemudian apa namanya, seks bebas, Bebas, kemudian yang ketiga narkoba. adalah narkoba. Akhirnya kita lawan ini. Luar biasa genre ini, perannya ini, Lawan itu ya. peran genre. Selain genre buku ya, nanti tadi mungkin ada pesan terakhir bagaimana peran stunting selama inilah oleh Ibu selaku kepala bidang Dalduk yang menangani langsung tentang stunting itu. Mungkin ada pesan-pesan Ibu kepada masyarakat kita, mungkin. Baik. Kita berharap ke masyarakat ini jangan membiarkan pendidikan dan pola asuh anak itu hanya tergantung kepada sekolah dan guru. Jadi kita berharap pola asuhnya itu langsung dibina oleh ditangani oleh orang tua dulu, dari rumah dulu, diperhatikan anaknya. Jangan membiarkan anaknya ini keluyuran. Kalau sudah setingkat remaja, ditanya dia berteman dengan siapa, nongkrongnya di mana, kegiatannya apa, seperti itu. Pedulilah terhadap anak-anak kita ini, karena anak-anak remaja ini kan sekarang lagi mencari identitas ya Pak ya. Jadi lagi semangat-semangatnya dia masuklah narkoba yang menggerogoti dia, kan kasihan ke depannya. Tentunya kalau sudah generasinya dengan narkoba, pasti tidak connect lagi ya Pak ya. Jadinya nanti tentunya dia akan melahirkan anak-anak stunting. Bagaimanalah kesehatan yang sudah terpapar narkoba, suami dan istrinya? Bagaimana dia akan menghasilkan anak-anak yang sehat, cerdas? Tentunya itu jauh dari harapan kita. Tapi kalau sebagai seorang orang tua, kita menjaga anak kita dengan keimanan, terutamanya dengan keimanan, jangan membiarkan anak itu keluyuran atau membuka HP dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu perlu Pak, program itu sebenarnya harus kita kuatkan di Kota Subuh Salam ini, sebagaimana juga itu sudah menjadi wacana Pak PJ dan Ibu Wali kemarin. Itu akan di-SE-kan katanya, mengenai jam 7 sampai jam 9 tidak boleh membuka TV dan memegang HP antara suami istri dan anak di rumah, seperti itu. Itu harapannya Pak. Sebenarnya kalau secara gizi kita tidak terlalu jauh Pak. Banyak makanan-makanan yang berpotensi yang dari daerah kita yang bisa meningkatkan gizinya untuk penekanan angka stunting ini. Yang terutama hanya saya lihat banyak di desa-desa itu memang di pola asuh ya yang perlu kita perkuat. Pola asuh ini tentunya dari orang tua Pak ya. Bukan kita menyalahkan orang tua, cuman mari bersama-sama menjaga generasi penerus kita ini seperti apa yang diharapkan negara, yaitu generasi emas di 2045 Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Ibu untuk kepada kita semuanya. Generasi berencana kita siapkan, kita bumikan di Kota Subuh Salam, sehingga masa depan kita itu, masa depan anak kita terwujud sebagaimana kita harapkan. Mungkin Bu yang PIK tadi ya Bu, mungkin saya pernah punya pengalaman nih Bu, dulu pernah diundang ya, diajak datang ke Ciparipari. Oh, Ciparipari. Iya, ada PIK Ciparipari kan ya namanya, yang lewat Polres lagi. Iya, Ciparipari. Ya, Ciparipari ya Bu. Pernah datang itu ke PIK di desanya itu kan Bu. PIK desa, PIK Iya, dari desa itu kami kayak memberikan apa ya, cerita lah mungkin Bu, cerita inspirasi, sempat membahas tentang digital juga Pak kemarin, tentang pembuatan blog, gimana anak remaja menggunakan media sosial, termasuk antusias. Kalau saya lihat mungkin berapa tahun lalu ya Bu, 2 tahun lalu kalau salah saya. Bersama dengan penyuluh kami enggak? Iya, saya lupa kakak itu siapa ya namanya. Saya pernah Bu, 2 kali kami datang ke sana, diajak kan. Nah, berarti kan Seperti pembinaan. sebenarnya genre ini sudah dikenal oleh remaja yang ada di desa juga kan? Iya. Sudah, tapi Ramai, belum begitu Bu. membooming ya. Mungkin belum banyak yang tahu aja Ya. Bu, ya. Pekerjaan sudah, cuma istilahnya belum tahu. Iya. Kalau selama ini Bu yang udah pernah dilakukan kepada orang tua, apa aja sih Bu programnya? Kita ada di program itu ya, ada Bina Keluarga Balita. Kelompok kegiatan di BKKBN itu ada Bina Keluarga Balita,
itu yang disebut dengan BKB, Bina Keluarga Remaja. Jadi yang kita bina cara mendidik anak yang diundang yang di BKR ini adalah anak orang tua yang mempunyai anak remaja. Nah, jadi di sini penyuluh-penyuluh kita menyampaikan bagaimana menghadapi anak-anak remaja ke depan seperti itu. Jadi mereka sudah cukup punya ilmu di sana dan dibina keluarganya ini ya. Iya. Tapi yang sayangnya yang datang itu kan kebiasaannya emak-emak ya. Iya. Bapak-bapaknya kurang respon, mungkin lagi mencari nafkah. Seharusnya kita bina itu suami istrinya biar jangan ada masalah. Kalau di Sipare-Pare tadi kan tergolong tinggi juga ya pengguna yang kurang-kurang bagus di sana. Iya. Saya dengar juga gitu Iya. Bu kemarin. Iya. Karena banyak juga bukan kejadiannya anaknya mungkin misalnya setelah selesai SMA pengennya kuliah, tapi mungkin ada yang udah lulus ikut tes diterima tapi orang tuanya malah nggak mendukung. Karena mungkin faktor ekonomi terus mungkin disuruh cepat nikah dan segala macam ya Bu ya. Banyak juga kejadiannya di sini. Ada juga satu lagi bina keluarga lansia. Jadi kita lansia, membina keluarga itu yang punya orang tua. Jangan sampai ditelantarkan. Nah, sampai di sana sebenarnya sih dipikirkan BKKBN ya. Bagaimana cara menghadapi orang kita sebagai anak yang mempunyai lansia. Bagaimana menghadapi anak itu nanti di dalam pertemuan itu akan dibahas Bu. Jangan sampai melalaikan mereka, menelantarkan mereka, apalagi sampai diantar ke panti jompo. Satu lagi itu ada ketahanan keluarga. Jadi kita juga di situ menyampaikan ketahanan keluarga ini jangan terlalu banyak memaksa kepada suami. Misalkan pendapatan suami 500.000 per minggunya jangan dipaksa jadi 1 juta. Jadi akan timbul pertikaian kan. Jadi kita di sana konflik. Jadi kita akan menahankan ya dicukup-cukupkan saja. Seperti itulah kalau misalnya masalahnya di ekonomi. Iya. Lanjut Pak. Jadi luas persoalan-persoalan. BKKBN luas Pak, bukan hanya KB aja ya. Pemirsa, bukan hanya KB saja yang ditangani oleh BKKBN. Terlebih ketahanan keluarga tadi. Angka yang di Suku Salam ini dia termasuk rumah tangga yang terharmonis Pak. Di Suku Salam? Iya. Jadi itu indeks dari mana informasi itu? ada ya, ada itu Pak risetnya, ada dilakukan penelitiannya itu Suku Salam itu termasuk angka keluarga yang harmonis tidak banyak menuntut. Jadi ada nggak ada, misalnya pendapatan kita segini, jadi mereka tidak memikirkan itu. Jadi ya sudah jalani saja rumah tangga ini, bukan mengacu ke perceraian. Berarti rasa syukurnya tinggi. Iya. Rasa syukurnya tinggi betul Pak. Bagi ibu-ibunya lah Pak ya. Iya, bagi ibu-ibu. Menerima apa adanya. Iya. Awal permasalahan dari segalanya kan dari rumah tangga Pak. Syukur. Satu lagi Pak ya, BKKBN itu bukan melarang anak sampai 2 saja, bukan. Jadi BKKBN itu boleh mempunyai anak 10 atau 12, tapi direncanakan. Dia direncanakan. Boleh banyak tapi berencana ya. Ya, direncanakan. Jangan nggak direncanakan. Misalkan ya, boleh 10, kalau 10-nya tahfiz nggak apa-apa. It's okay kan? Iya. Tapi kalau punya anak 10, kalau dia pencuri semua bagaimana? Ya itu kan harus direncanakan dengan. Makanya ada genre tadi ya. Iya. Masih berencana itu boleh. Jadi kalau dia boleh menikah, punya anak banyak pun nanti dia berkualitas. Berkualitas ya. Intinya kan seperti itu, ya kan? Jadi tidak melarang. Kalau dulu kan stop dua aja, 2 anak. Dari sekarang boleh 20 pun boleh, tapi kualitasnya ya harus dijamin, bukan dijaga, dijamin. Gitu ya. Iya. Harapan BKKBN seperti itu. Saya pikir itu Cukup ya Pak. Kita Terima kasih Ibu sudah berbincang sampai ketemu. Ngomong-ngomong santai, udah membagikan ilmunya. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.